Dari mulai level nasional, level provinsi, level kota, level kecamatan, bahkan level RT RW. Beauty pageant, I think it's deeply rooted in our culture. Mereka bener-bener bakal bersuara kegirangan. Udah lama kita nggak bahas Filipina, jadi ayo kita bahas Filipina lagi. Dan sebenarnya ide topik yang mau kita bahas ini udah ada dari lama ya. Seingat gue sempat nanya mau bahas ini apa enggak, itu udah lama banget. Jadi ya udah langsung aja kita bahas. Kenapa orang Filipina sangat terobsesi dengan kontes kecantikan di Learning by Googling. Sebenarnya udah jadi rahasia umum kalau Filipina itu terobsesi sama 3 hal. Basket, tinju, sama kontes kecantikan. Buat gue pribadi, gue mulai sadar kalau Filipina itu terobsesi sama kontes kecantikan banget itu abis Miss Universe 2015. Ada yang inget? Di situ Miss Filipina kan menang, jadi juara, jadi Miss Universe. Tapi proses pengumuman pemenangnya itu drama banget. Gara-gara Steve Harvey yang jadi host waktu itu salah ngebacain nama pemenang. Gimana? Udah inget kan? Nah, habis itu gue kaget ngeliat gimana Miss Universe ini bener-bener disambut di negaranya. Bener-bener disambut di Filipina. Itu disambutnya kayak timnas abis menang World Cup, jir. Lalu lintas katanya sampai berhenti. Dan kehidupan pun katanya sampai berhenti sejenak. Semuanya nyambut dia dulu. Gila. Kalau lu masih penasaran, emang setinggi apa sih obsesi orang sana sama kontes kecantikan? Ini juga bisa dilihat dari tiap ada live Miss Universe atau kontes-kontes sejenisnya. Dimulai dari salon-salon dulu deh. Salon-salon tuh pasti pada ngasih diskon khusus, diskon Miss Universe. Terus Miss Universe di sana tuh jadi tontonan keluarga. Sekeluarga semua ngumpul bareng nonton Miss Universe. Gak usah keluarga deh, bahkan teman-teman sepergaulan atau bahkan orang-orang satu RT, mereka tuh bisa ngumpul di lapangan semuanya bareng, nyetel proyektor, terus sama-sama nonton Miss Universe. Terus sambil nonton, mereka bakal ngomenin semua peserta. Dari mulai ngomongin cara jalannya, cara ngomongnya, sampai kostumnya. Dan kalau misalnya perwakilan Filipina lolos ke babak berikutnya, mereka bener-bener bakal bersuara kegirangan. Ini bener-bener kayak misalnya kita nobar nih, kita nonton bola, terus jagoan kita ngegolin. Nah itu bersoraknya tuh bener-bener kayak gitu. Bisa sampai segitunya ya. Habis melihat fenomena ini, gue pun waktu itu langsung nanya ke teman-teman gue yang orang sana. Dan mereka semua ngaku kalau negara mereka emang segitu terobsesinya sama kontes kecantikan. Kok bisa sampai gitu? Menurut BBC, kontes kecantikan, beauty pageant di Filipina udah ada sejak zaman penjajahan Spanyol di Filipina. Diwarisin dari penjajah Spanyol dan Amerika. Ya udah dari zaman itu sampai sekarang banyak kontes kecantikan setempat di Filipina. Dari mulai level nasional, level provinsi, level kota, level kecamatan, bahkan level RT RW. Dan semuanya rame, baik peserta maupun penontonnya. Terus obsesi ini juga mulai meningkat di tahun 1969. Waktu Gloria Diaz yang masih umur 19 tahun, berhasil jadi Miss Universe pertama yang berasal dari Filipina. Sejak itu Filipina udah memenangi 4 gelar Miss Universe, 4 gelar Miss Internasional, 1 gelar Miss World, 2 gelar Miss Earth, sama puluhan kontes kecantikan yang skalanya lebih kecil. Hebat juga ya. Faktor lain yang bikin obsesi orang Filipina ke beauty pageant makin tinggi adalah Imelda Marcos. Ingat kan lu? Ibu negara yang hedonnya edan-edanan. Yang beli serbet seharga 280 juta. Masih bingung gue sampai sekarang kalau inget ini. Kok jadi Imelda Marcos? Ya karena dia jadi contoh nyata gimana kontes kecantikan bisa merubah nasib seseorang. Imelda waktu kecil dulu kan bapaknya jatuh miskin, sampai dia harus tinggal di rumah saudaranya. Dan jadi semi-semi pembantu di sana. Dan hidup dia berubah gara-gara kontes kecantikan. Abis dia menang kontes lokal, dia ketemu Ferdinand Marcos. Mereka menikah setelah 11 hari kenal, terus Ferdinand Marcos jadi presiden, ya udah terus kaya raya. Sampai tembok rumahnya aja kan dari emas batangan. Gila. The old gold bullion was covered with lead. Right. And the walls of the house that you moved in were made out of this stuff? Yes. Dari kesuksesan Imelda Marcos ini akhirnya makin banyak yang terinspirasi buat ngubah nasibnya lewat kontes kecantikan.
Dan cita-cita mereka ini pun banyak didukung oleh mayoritas orang Filipina. Kok bisa didukung? Jadi kalau menurut psikolog Vincent Cuevada, kenapa orang Filipina bisa tetap kecanduan kontes kecantikan di saat di beberapa negara lain minatnya makin berkurang? Alasannya adalah karena orang Filipina punya kebiasaan yang selalu ngedukung keinginan orang lain yang pengen jadi sesuatu suatu hari nanti. Ini budaya yang bagus ya. Makanya ketika ada cewek yang menang kontes kecantikan di level dalam negeri aja, entah itu provinsi atau kota atau bahkan kecamatan, di daerahnya mereka bakal langsung dianggap sebagai tokoh masyarakat. The reason why they sustained their popularity in the Philippines was because many of these women who had actually won pageants and made their lives more relevant are not just beautiful women, but they became movers, leaders, and shakers in the respective communities. Iya, jadi orang Filipina tuh seneng ngelihat cerita-cerita nyata modelan Cinderella gitu. Ngelihat orang susah terus jadi sukses, seneng tuh mereka. Nggak ada iri dan dengki. Dan masih menurut Vincent Cuevada, budaya nge-support cita-cita orang ini ada karena faktor kemiskinan yang tinggi di sana. Kenapa kemiskinan? Ya karena kemiskinan yang tinggi, mereka jadinya seneng kalau ngelihat ada orang-orang yang awalnya senasib, terus bisa keluar dari kemiskinan dan akhirnya jadi sesuatu. Sebenarnya kan mirip-mirip di sini ya. Di sini juga kan kemiskinannya cukup tinggi. Tapi sepenglihatan gua, bedanya di kita tuh ada budaya untuk menjatuhkan dan meremehkan cita-cita orang lain. Kayak, gue pengen jadi presiden. Terus dijawab sama temennya, alah gak usah banyak gaya lu, cita-cita gak usah ketinggian. Nyemen aja sana yang bener. Sedih, Jir. I've been waiting for 2 hours, so you can imagine how excited I am. Terus tahun 1974, pas Imelda Marcos lagi berkuasa, Miss Universe diadain di sana, diadain di Filipina. Acaranya gede-gedean, berhasil, dan keberhasilan ini bikin Filipina punya tempat yang cukup tinggi di dunia kontes kecantikan. Kalau di bola nih jadi kayak Brazilnya mereka. Dan Miss Universe tahun 1974 ini makin menginspirasi generasi-generasi berikutnya buat berkompetisi di kontes kecantikan. Dan akhirnya jadi obsesi nasional kayak sekarang. Nah, dengan makin tingginya obsesi dan tradisi kontes kecantikan di Filipina, akhirnya mulai bermunculan pelatihan-pelatihan buat cewek-cewek yang pengen berkompetisi di kontes kecantikan. Kalau di kita kan misalnya banyak tuh sekolah badminton atau pelatnas badminton. Nah, kalau di sana tuh banyaknya sekolah beauty pageant atau pelatnas beauty pageant. Atau biasa disebut beauty camp. So every night we had a training. Dan yang lebih gila lagi, demi ngikut pelatihan di beauty camp ini, banyak cewek yang sampai rela ninggalin kerjaannya, sekolahnya, bahkan keluarganya buat fokus di jalur kontes kecantikan. Emang di beauty camp ngapain aja sih? Ya banyak, segala aspek yang berhubungan sama penilaian di kontes kecantikan pasti diajarin di sini. Jalan di catwalk, public speaking, latihan ngejawab pertanyaan juri, bahkan diajarin juga cara make up yang cepat, tepat, dan menarik. Wah, ini jangan-jangan ada kurikulumnya ya? This is a beauty camp. So we train them the holistic approach into becoming a beauty queen and tapping their potentials into giving their best performance. Dan kita harus ingat buat ikut kontes kecantikan atau sekedar ikut beauty camp ini biayanya nggak murah. Dari mulai daftar sampai nyiapin kostum aja kan pasti udah duit terus tuh. Makanya bagi beberapa orang butuh pengorbanan yang sangat besar buat bisa fokus di sini. Fokus di dunia kontes kecantikan. Tapi ada juga beberapa orang yang emang potensial yang dibiayain sama pemerintah daerah. Ini biasanya yang udah maju ke level nasional. Dan ada juga beberapa yang sampai dibiayain sama pihak swasta. Wah, ini kan berarti benar-benar disupport sama berbagai pihak ya. Tapi tentunya nggak semua ikut terobsesi dong. Nggak mungkin sikap semua warga negara ke satu isu semuanya sama tuh, nggak mungkin. Dan kalau di isu kontes kecantikan di Filipina ini, ada beberapa orang yang khawatir sama obsesi ini. Khawatir kenapa? Khawatir karena standar cantik orang sana jadi ngikut standar cantiknya beauty pageant. Akhirnya banyak cewek-cewek yang insecure, ngerasa nggak pede karena nggak memenuhi standar-standar kecantikan beauty pageant ini. Dan kalau ini dibiarin, kedepannya bakal makin bahaya buat perkembangan mental cewek-cewek muda di sana. Ya juga sih. The imposition of very rigid standards of beauty, which are unattainable for just practically the vastest majority of Filipino women. And it causes also a lot of insecurities, particularly among young women. Pendapat ini juga didukung sama beberapa budayawan di sana, yang bilang kalau saking menancapnya tradisi beauty pageant ini, tradisi yang sebenarnya dibawa penjajah ini, akhirnya orang-orang Filipina makin kesini makin lupa sama adat-adat ketimuran mereka.
Standar kecantikan di sana berubah. Bentuk badan, karakter, kecerdasan, estetika. Pokoknya sekarang semua tuh dinilai dengan standar kontes kecantikan. Apalagi sekarang kontes kecantikan di sana kan udah jadi national pride, udah jadi kebanggaan nasional. Jadi standar-standar ini bakal susah buat diubah lagi. Beberapa orang sana sampai udah nganggep kalau kontes kecantikan ini emang beneran budaya mereka, budaya asli Filipina. Ya sayang juga sih ya kalau udah gini ya. Kalau menurut lu gimana? Apakah emang bener ini bahaya atau malah bagus? Karena seenggaknya Filipina jadi punya sesuatu yang levelnya internasional. Gimana kalau menurut lo? Silakan komen. Beauty pageant, I think it's deeply rooted in our culture. And it was ignited more when the Philippines became a beauty pageant superpower. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang kenapa orang Filipina terobsesi banget sama kontes kecantikan. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!